Bangunan tanpa izin daerah aliran sungai dihentikan. Hasil swab negatif makam pasien reaktif rapid test di Toba dibongkar. Pariwisata dibuka, 2.500 wisatawan domestik kunjungi Bali tiap harinya. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan melakukan pemberhentian sementara bangunan reklamasi yang tak memiliki izin. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan melakukan sidak pembangunan reklamasi tanpa izin pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Bangunan ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyempitan aliran Sungai Asahan. Dalam sidak tersebut, petugas langsung menempelkan di dinding bangunan surat pemberhentian kegiatan pembangunan daerah aliran Sungai Tanjung Balai, Sumatera Utara dikarenakan Kota Tanjung Balai rawan akan banjir. Ya, kalau kita tergantung nanti pengukurannya. Cuma kalau melihat secara kasat mata ini sudah termasuk reklamasi karena melakukan penimbunan di atas air kan gitu. Cuman kita harus mengukur lagi tanah yang disangkakan milik mereka itu batasnya sampai mana, apakah sudah terkena abrasi apa belum, dan sampai mana mereka menimbun. Nanti setelah kita lakukan pengecekan, pengukuran sama petanahan nanti baru ketahuan bahwa ini sudah termasuk reklamasi kan. Sanksi-sanksi sendiri, Pak? Ya, sanksi-sanksi yang harus ini kan kita harus bekerja sama dengan instansi terkait. Karena permasalahan ini harus bekerja sama, tidak bisa kita sendiri yang menyelesaikan. Karena dalam kementerian kami hanya bisa memberikan teguran untuk pemberhentian pembangunan. Tanpa punya kewenangan kami untuk membongkar atau apa kan gitu. Pemerintah Tanjung Balai dan instansi terkait akan terus menata kembali tempat-tempat usaha dan gudang-gudang yang dibangun di daerah aliran sungai di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuan Batu menahan seorang kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar 560 juta rupiah pada anggaran tahun 2019. Setelah menjalani pemeriksaan kedua kalinya selama 3 jam sebagai saksi di ruang penyidik pidana khusus yang berada di lantai 2, Kejari Labuan Batu akhirnya menetapkan W 42 tahun yang merupakan Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aik Natas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, sebagai tersangka kasus korupsi dana desa sebesar 560 juta pada tahun anggaran 2019. Tak hanya itu, di hari yang sama Kejari Labuan Batu juga menetapkan Kepala Desa Bulung Gihit, Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara berinisial S sebagai tersangka diduga melakukan korupsi dana desa sejak tahun 2016 hingga 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Kumaidi menjelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka nantinya akan dilakukan upaya tegas. Pada hari ini penyidik kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu telah melakukan penahanan terhadap tersangka dana desa di Desa Halimbi, Labuan Batu Utara. Penahanan ini kami lakukan karena menurut penjelasan dari penyidik kami yang diketuai oleh Kasih Bisus, dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dana desa di lokasi lain, yakni dari Desa Bulungihit, sudah
kita berulang kali kita lakukan panggilan, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu tanpa alasan. Untuk itu kami akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Sebelum ditahan di Mapolres Labuan Batu, tersangka W ditemani istrinya ini menjalani rapid test COVID-19 di RSUD Rantau Prapat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU ikut mengawasi proses pengadaan sembako yang digunakan untuk bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Pengadaan alat medis juga diawasi agar tak terjadi persekongkolan. Syarat akan penyelewengan dan korupsi di tengah pandemi COVID-19, KPPU Kantor Wilayah 1 Medan melakukan pengawasan terhadap sejumlah pengadaan barang di masa pandemi COVID-19. Yang paling disoroti oleh KPPU Medan pengadaan bahan pokok seperti beras dan minyak yang banyak digunakan untuk bantuan dari pemerintah. Tidak hanya itu, KPPU juga menyoroti terkait pengadaan alat kesehatan, baik itu alat yang digunakan untuk pemeriksaan COVID-19 maupun alat pelindung diri serta alat medis pendukung medis lainnya. Sesuai dengan Kepres tentang COVID-19, KPPU meminta agar pelaku usaha tidak mempraktekkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif baik secara langsung atau melakukan penimbunan penahanan atas produk. Begitupun KPPU saat ini masih memberikan kelonggaran atau relaksasi penanganan kasus pengadaan barang dan jasa atau tender. Namun relaksasi ini tetap tidak memberikan peluang terjadinya persekongkolan tender. Kita kosong, tetap kita pantau dari jauh, apalagi mengenai bahan pokok, itu yang paling utama sekarang. Bahan pokok dan alat kesehatan kita mantau di situ yang menjadi fokus kita. Jadi yang lain memang lagi relaksasi lah. Tapi tahun depan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi fokus kita juga. Dari kapan relaksasi nanti mulai? Itu mulai adanya Kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari Maret sampai saat ini masih juga relaksasi. Sampai kapan Kepres ini? Mungkin sampai bulan Desember kali ya relaksasinya tersebut. Istilahnya saya biasanya dulu yang sangat kuat mencari inisiatif ya relaksasi dulu lah. Tapi untuk bahan pokok ya bahan makanan kan itu saya penting, bahan makanan, alat kesehatan saya sangat fokus di situ. Buktinya apa? Dengan pengadaan alat rumah sakit dan lain-lain kami sangat fokus di situ karena itu sangat penting saat ini. Bang, tapi kalau misalnya ada laporan tetap pasti tetap kami tanganin, tetap laporan itu tetap dijalankan dan memang kalau ada indikasi memang saya tetap juga memastikannya benar. Meski di tengah relaksasi, KPPU juga tetap fokus jika ada laporan dan indikasi, terkhusus pengadaan barang yang berkaitan dengan COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, makam seorang pasien yang dinyatakan reaktif rapid test dibongkar kembali oleh pihak keluarga setelah hasil swab dinyatakan negatif. Hal ini terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pasien berinisial ES berusia 76 tahun meninggal dunia pada hari Minggu 6 September pagi di RSUD HKBP Balige. Sebelumnya ES telah menjalani perawatan karena keluhan asam lambung dan jantung di rumah sakit tersebut selama 7 hari. ES kemudian dimakamkan pada Minggu sore sesuai protokoler kesehatan karena hasil rapid test dinyatakan reaktif. Pihak keluarga sempat protes karena merasa penanganan ES terlalu berlebihan
Awalnya pihak keluarga meminta ES dimakamkan di pemakaman keluarga yang dibangun dengan beton. Namun petugas kesehatan menolak dan menyebut jika pasien harus dimakamkan di dalam tanah. Senin 7 September hasil swab ES dikeluarkan oleh RSUD Tarutung dan dinyatakan negatif. Atas hasil swab tersebut pihak keluarga akhirnya membongkar kembali kuburan ES dan memindahkannya ke makam keluarga. Sementara adat untuk meninggalnya ES akan digelar pada Kamis 10 September mendatang. Tanggapan pihak keluarga setelah ternyata dinyatakan negatif oleh hasil swab seperti apa? Tanggapan keluarga ya sangat menyesal sekali karena petugas yang menangani mama itu sejak awal sampai mau penguburan itu kayaknya terlalu overacting ya. Sangat kami nggak bisa terima perlakuan itu. Ya benar kalau memang ini adalah protokol dari pusat ya, tapi di lapangan sepertinya itu terlalu berlebihan karena ternyata mama saya bukan COVID ya, bukan positif, hanya reaktif saja. Jadi keluarga kami sangat keberatan. Pihak keluarga sendiri setelah dinyatakan negatif kemudian melakukan proses pemakaman ulang atau seperti apa itu kemarin ceritanya? Ya karena memang orang tua kami sudah berusia lanjut dan kita ini sudah disebut sahur matua karena sudah punya cucu dari cucu. Ya, cucunya sudah punya anak, jadi udah saruma tua. Sehingga kami ini harus menghormati untuk memberikan pelepasan terakhir upacara. Jadi kami berembuk secara adat, kekeluargaan dan semua aparat desa kami langsung koordinasi. Gitu. Apakah ini bisa dilakukan pemakaman ulang? Kemarin mereka bilang itu terserah keluarga. Yang penting hasilnya sudah negatif. Pihak keluarga merasa kecewa terhadap pelayanan kesehatan yang dinilai lambat, sebab hasil swab terhadap ES baru keluar setelah menjalani perawatan selama 7 hari. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, sebagian pelayanan di RSUD Gunung Sitoli dibatasi hingga 14 hari ke depan. Untuk sementara hanya melayani pasien emergensi melalui IGD. Hal itu dilakukan akibat 19 tenaga medis positif COVID-19 dan sedang menjalani karantina mandiri. Akibat sejumlah staf manajemen, perawat, dan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli, yang mana 4 orang dokter dan 15 orang tenaga medis lainnya positif COVID-19 dan sedang menjalani karantina mandiri, pelayanan instalasi rawat jalan dan fisioterapi ditutup selama 14 hari ke depan. Bupati Nias Sokiatullah Lauli menjelaskan, di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli saat ini, pelayanan tetap berjalan dengan hanya melayani pasien emergensi, melalui instalasi gawat darurat atau IGD, kamar bersalin, dan instalasi hemodialisis. Khusus pelayanan kamar operasi hanya operasi emergensi dan pelayanan hemodialisis tetap berjalan seperti biasanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Sementara pelayanan instalasi radiologi dan instalasi laboratorium klinik terpadu tetap dibuka hanya khusus pelayanan emergensi. Kabupaten Nias sendiri itu ada 4 orang. Nah, terus kota Gunung Sitoli yaitu 46 orang. Ya, dan Nias Utara 9 orang dan Nias Barat itu 2 orang. Itu sementara dulu terpaksa tidak bisa dilayani di sana. Tapi kalau sudah memang ini sekali parah, yaitu bisa ke IGD. Sokiatullah Lauli menghimbau seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, pemirsa, Pemprov Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus berupaya menekan angka positivity rate COVID-19. Saat ini positivity rate COVID-19 Sumatera Utara cukup tinggi di angka 16%, sementara nasional masih di angka 12%. Salah satu upaya yang dilakukan gugus tugas dalam menekan angka positivity rate atau persentase temuan kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara adalah dengan melakukan swab massal. Langkah ini menjadi andalan untuk memisahkan para penderita COVID-19 dengan masyarakat umum melalui isolasi mandiri. Hingga kini gugus tugas telah memeriksa sebanyak 48.190 spesimen di Sumatera Utara, di mana pada tahap awal pandemi COVID-19 rata-rata kurang dari 300 spesimen diperiksa tiap hari. Namun saat ini meningkat menjadi 800 hingga 1.000 spesimen per hari. Adapun 3 daerah yang menjadi target utama swab massal pemeriksaan spesimen di Sumatera Utara adalah Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. 3 daerah ini menyumbang 73% dari total kasus konfirmasi positif di Sumatera Utara. Sementara positivity rate COVID-19 di Sumatera Utara kini masih bertengger di angka 16%. Dengan kata lain, dari 100 spesimen yang diperiksa, 16 diantaranya dinyatakan positif. Sebelumnya sempat bertengger di angka 28%. Begitupun angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata angka nasional di level 12%. Swab massal telah menjadi salah satu program gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Sasaran utama adalah daerah-daerah dengan angka kasus konfirmasi yang tinggi, seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, yang memberikan kontribusi angka kasus konfirmasi 73% untuk Provinsi Sumatera Utara. Daerah-daerah ini menjadi salah satu sasaran pelaksanaan swab massal. Angka positivity rate Sumatera Utara saat ini adalah 16%. Dalam arti kata, setiap pemeriksaan 100 spesimen didapatkan 16 diantaranya mendapatkan hasil positif. Sampai saat ini penderita yang masih dinyatakan positif aktif di Sumatera Utara jumlahnya sebanyak 2.743 orang. Dari angka itu sebanyak 2.281 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri. Karena tidak ada gejala dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit, sisanya 462 orang menjalani perawatan di rumah sakit. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Satuan Narkoba Polres Labuan Batu kembali meringkus 3 orang pengedar sabu di 3 lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 100,26 gram sabu, uang tunai Rp2.800.000 dan beberapa lembar kwitansi transaksi narkoba. Ketiga tersangka masing-masing JS warga Padang Bulan Labuhan Batu, WR dan ST, keduanya warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya kembali meringkus 3 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang kerap meresahkan masyarakat di 3 lokasi yang berbeda. Dari tangan para pengedar ini, petugas berhasil menyita sabu seberat 100,26 gram, uang tunai dan beberapa kwitansi transaksi penjualan narkotika. Pengungkapan peredaran narkoba ini dilakukan atas aduan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Labuhan Batu Selatan Perangi Narkoba. Jadi memang pada sore hari ini kita mengamankan, mengekspos 3 orang tersangka kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dan 3 orang tersebut diamankan di 3 TKP yang berbeda, ya, dengan
barang bukti yang terbesar dari tersangka sama JS yaitu seberat 101,6 gram. Ya. Kemudian juga ada beberapa tersangka lainnya, termasuk kita juga temukan kwitansi surat terima uang, surat terima barang dari tersangka pada orang lain. Ini yang terus kita lakukan pengembangan untuk memastikan bahwa kita akan melakukan penindakan terhadap orang yang masih bermain-main dengan narkotika untuk memastikan bahwa wilayah Labuan Batu Raya bebas dari narkotika. Demikian. Ketiga tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu dan dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pariwisata Bali mulai bergeliat setelah sempat tertidur akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga global. Sejak dibukanya kembali pariwisata Bali pada 31 Juli lalu, jumlah wisatawan domestik meningkat mencapai 2.500 orang per hari. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa Selasa 8 September mengatakan, sejak dibukanya gelombang pariwisata untuk wisatawan domestik di Nusantara, setiap hari jumlah kunjungan wisatawan domestik yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 2.500 orang. Jumlah kunjungan wisatawan domestik tersebut meningkat dibandingkan sebelum pembukaan pariwisata pada 31 Juli lalu, yaitu kunjungan perharinya hanya mencapai 900 orang. Peningkatan ini bisa berdampak baik bagi dunia pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Setelah tanggal 31 Juli sampai dengan sekarang sudah mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan 2.500 pengunjung setiap harinya. Ini data ini kami peroleh dari data di Angkasa Pura 1 ya, Bandara Ngurah Rai. Dan ini menunjukkan suatu pergerakan perekonomian di Bali yang selama ini memang sangat tergantung dari sektor pariwisata. Kadis Pariwisata menambahkan, pembukaan pariwisata Bali untuk memberikan kepercayaan wisatawan, Bali aman dikunjungi karena COVID-19 sudah terkendali. Semua tempat wisata yang telah dibuka sudah memiliki standar protokol kesehatan sesuai aturan dari pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.